Tengku Zul makin kalap, kurang kencan tuh teriak isu komunis. Pakai toa dong. Ditulis oleh Ekhardi di siwar.com. TikTok, TikTok, TikTok. Sekarang tanggal berapa ya? Tanggal 26 September. Tanggal tua menjelang Oktober. Artinya ada kelompok yang makin kencang jualan isu komunis. Deadline hampir tiba. Harus kerja keras, kejar target meski caranya terlihat stres dan dianggap gila sekalipun. Gak apa-apa kok, namanya juga usaha. Hargai usaha orang meskipun terlihat gila dan lucu. Tengku Zulkarnain adalah salah satu yang paling suka dan semangat mengangkat isu kebangkitan komunis. Kali ini dia mengingatkan kembali tentang potongan sejarah gerakan komunis di Indonesia. Dia mengatakan wakil presiden pertama Muhammad Hatta difitnah oleh DN Aidit sebagai gebong PKI. Sebagai dalang masalah PKI Madiun 1948. Kemudian, kata dia, Presiden Soeharto ketika itu juga difitnah sebagai anak cucu PKI sebagai dalang G30S PKI tahun 1965. Kaum muslimin sudah paham polanya PKI. Cerdaslah wahai kaumku, kata Tengku. Apakah pembaca menemukan kelucuan dari pernyataan di atas? Wahai kaumku, alamak, astaga, sejak kapan dia itu kayak raja yang bisa mengatakan kaumku? Memangnya siapa yang sudi menjadikan orang ini sebagai teladan? Kita mah gak sudi, please, mau muntah dengernya. Jadi teringat dengan anak mantan prihatin itu yang pernah mengatakan hal yang sama. Wahai rakyatku, sangat lucu, terkesan gila kekuasaan, ngidam jadi raja atau sedang halusinasi di siang bolong. Kemudian, Tengku Zul menyebut kalangan yang resisten dengan upaya untuk mengingatkan kembali sejarah PKI sebagai pengecut. Jika ada yang menuliskan kebiadaban PKI dan komunis, muncullah bertubi-tubi makian dan usaha pembelokan fakta biadabnya PKI itu. Tapi anehnya tidak satupun yang membela PKI di media berani secara jantan mengakui, aku PKI komunis. Mereka hanya marah dan maki-maki, tapi pengecut. Paham? Katanya. Siapa yang bela PKI? Ngapain pula orang waras teriak ngaku PKI? Tengku Zul sendiri jantan gak sebutkan satu saja orang yang terindikasi terlibat PKI masa kini. Selama ini sibuk jualan isu kebangkitan PKI, tapi tidak ada satupun orang yang tertangkap. Tidak ada satupun markas yang diketahui. Tidak ada satupun tempat berkumpul atau tempat persembunyian yang digerebek. Kalau memang Tengku Zul yakin PKI bangkit, harusnya jantan. Sebutkan siapa orangnya. Kalau cuma menggiring opini tanpa bukti nyata, itu bukan jantan, tapi titik-titik. Nalar waras, umat Islam jika agamanya disinggung pasti marah. Umat Kristen juga jika agamanya disinggung pasti marah. Umat Hindu, Buddha, dan Konghucu juga sama. Kenapa? Karena mereka semua pengikutnya. Nah, kenapa banyak yang marah saat komunis disinggung? Siapa mereka? Ayo, katanya. Ini namanya halusinasi. Siapa yang tersinggung? Yang ada, kita malah ketawa kasihan melihat mereka yang jualan isu PKI tapi nggak laku-laku. Teriak sampai tenggorokan kering, bibir pecah-pecah, sariawan, perut kembung masuk angin, kaki pegal, tangan kesemutan, kepala pusing, mata ngantuk, tapi rakyat tidak peduli dan cuek. Kalaupun ada orang-orang yang bersuara lantang dan marah karena ulah kelompok sebelah yang bikin gaduh melalui penggorengan isu komunis, jelas-jelas isu komunis dan PKI adalah isu hantu. Sudah mati sejak dulu, tapi dipakai untuk bikin kegaduhan. Siapa yang tidak marah? Dan orang-orang menganggap PKI dan komunis itu hanya bagian sejarah masa lalu dan sekarang sudah bangkai sejarah. Tapi lucu, bangkai busuk diambil lagi lalu dilemparkan ke orang lain. Sekarang kita balik deh, kita balas. Sekarang Khalifah merajalela. Nyata adanya bukan hantu kayak isu komunis. Ada satu ormas sampah pengacau yang tidak berani cantumkan Pancasila. Berani nggak ormas itu jantan mengaku pendukung Khalifah? Nggak akan berani. Junjungannya aja lari terbirit-birit ke luar negeri gara-gara kasus enak-enak. Dan terakhir ini, mereka muka tembok mengaku Pancasila dengan demo ganyang komunis. Atau begini deh, Ahok beberapa waktu lalu kan sempat bicara soal kadrun kan? Nah, kalau tidak salah Tengku Zul komentar di Twitternya dan nadanya kayak nggak terima kalau nggak mau disebut marah-marah. Jadi kita pakai kalimat Tengku Zul. Nah, kenapa banyak yang marah saat
Sadrun disinggung? Siapa mereka? Ayo. Sekian dulu berita hari ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik dan terupdate lainnya dari channel Daily News.